bertemu kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada sesi ini, saya akan menginterview 5 orang yang sudah sukses bekerja di luar negeri. Bagaimana profil mereka dan juga kisah perjalanan mereka sehingga mereka bisa bekerja di luar negeri. Ikuti video-video ini dan simak profil-profil dan tips dari mereka. Tapi sebelumnya, don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Oke, selamat pagi Ibu Ayunda. Mungkin pada pagi ini kita bisa berdiskusi ataupun juga bincang-bincang sedikit tentang pengalaman Anda yang dari dulunya masih berlayar dan sekarang turun ke darat. Mungkin bisa dimulai dari nama, kemudian background pendidikan, kemudian pengalaman kerja secara singkat. Silakan Ibu Ayunda. Ya, nama saya Ayunda Yunita Yusuf. Saya alumni dari STIP Angkatan 53 dan sekarang saya bekerja di Alliance Middle East Ship Management, kantor lokasi di Abu Dhabi sebagai HR Crewing Coordinator. Oke, jadi Ibu Ayunda pernah berlayar dulu ya? Berapa tahun pengalaman berlayar Anda? Dulu saya berlayar sekitar dari tahun 2015 awal hingga sign off tahun 2016 bulan Juli. Oke, berarti setelah lulus dari IB ataupun STP, Anda berlayar dan kemudian sekarang tinggal di Abu Dhabi ya? Sudah berapa lama tinggal Iya, di Abu Dhabi, Ibu Ayunda? saya tinggal di Abu Dhabi dari tahun 2016 sampai sekarang Oke, bersama keluarga dan suami. oke. Mungkin bisa diceritain Ibu Ayunda bagaimana kira-kira perbedaan antara kerja di kapal dengan di darat sekarang? Jelas berbeda sekali. Masing-masing punya tantangannya. Kalau selama di kapal, tantangannya ya nggak bisa pulang, nggak lama nggak ketemu keluarga, ya mabok laut dan sebagainya. Mungkin dengan kerja yang tidak pasti juga jadwalnya. Ya jadwal pasti, misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kan kita harus sewaktu-waktu standby atau ada apa, ada emergency atau kapal mau sandar atau kapal mau berangkat. Kita harus standby 24 jam itu. Tapi untuk di kantor juga sebenarnya walaupun udah dijadwal dari jam 8:30 pagi, pulang jam 6, tapi HP itu tidak berhenti. Dan kerjaan tuh masih banyak gitu, menanti. Sama aja sih, semuanya sama-sama ada tantangannya. Oke, Begitu. jadi bisa saya bilang setelah kerja di darat itu lebih kepada manajemennya harus lebih kuat ya? Iya, kalau di darat itu kita manajemen waktunya lebih harus pintar-pintar, me-manage waktu dan mana pekerjaan yang urgent, yang nggak urgent-urgent banget, kita harus pintar-pintar. Kalau nggak keteteran semuanya apa, berantakan seperti itu. Oke. Ya, saya tahu Ibu Ayunda sekarang kerja di Abu Dhabi di Allianz ya? Itu di Iya, Kak. dekat dengan ada mall di situ, Marina Mall ya? Iya, Kak. Dulu kantor kami di belakang Marina Mall situ, tapi sekarang udah pindah di daerah Khalidiah, di Oke. belakang belakang Ferrari showroom. Oke, jadi sudah pindah ke Ferrari showroom nah di belakangnya ya? Iya, mhm. Itu kalau boleh cerita mungkin secara singkat, kerjaan Ibu Ayunda itu setiap hari apa-apa aja sih? Setiap hari kalau saya sih setiap hari update untuk matriks, untuk kalau saya kan kerja ada 2 bagian, yang bagian satu saya untuk, masalah gaji dan segala keuangan payroll untuk semua kru, dan, juga mengurus untuk dokumen. Kru yang baru datang atau kru yang lagi on board sekarang saya harus monitor terus, saya cek apa yang mau expire atau enggak, semuanya saya cek, begitu, Kak. Oke, jadi bisa saya bilangin sekarang menghandle berapa kapal? Saya untuk untuk penghandle gaji itu sekitar 25 kapal,
untuk masalah gaji payroll, dan untuk masalah dokumen krunya sekitar 15 kapal. Oke, kalau Itu dibilang beda-beda kapal semuanya. kalau dibilang satu kapal itu, bilanglah ada 10 orang, walaupun masih lebih. Berarti hampir Iya. ratusan orang ya di-handle? Iya, Kak. Banyak sekali orang yang di-handle, Ya, Kak, dengan berbagai story. ya. Jadi bisa saya bilang kalau dibandingin antara kerja di kapal, mungkin kita hanya ada belasan kru saja satu kapal. Sekarang Anda Iya, menghandle ratusan orang. ratusan orang, puluhan kapal. Oke, jadi itu mungkin tantangan tersendiri ya, dengan adanya Iya, pengalaman dan juga setelah mengetahui seluk-beluk cara mengerjainnya dengan lebih simpel dan tahu mana yang lebih penting dan urgent, itu bisa berjalan dengan mulus. Atau mungkin iya, masih Kak. sampai sekarang masih ada sedikit kesulitan Ibu Ayunda untuk menangani kerjaan Enggak. banyak itu? Alhamdulillah sekarang saya udah mulai familiar dengan kerjaan di kantor ya. Nggak kayak seperti awal-awal 3 bulan awal itu mungkin saya agak kesulitan gimana manajemen semuanya ketika masalah datang bersamaan. Nah, itu saya kadang-kadang bingung sendiri untuk handle gimana, tapi alhamdulillah sekarang saya udah bisa handle semuanya, "Oh, ini masalah ini, nggak urgent-urgent banget, jadi nggak terlalu dipikirin." Kalau, "Oh, ini urgent," nah itu yang saya fokuskan sekarang. Oke, good good. Ya, kemudian Kalau mungkin dulu bagaimana? ya kalau dulu kan semua kalau ada masalah tuh dipikirin semua, dikerjain semua, akhirnya berantakan semua, begitu kan. Ya, jadi dengan adanya pengalaman, bisa memilah-milah ya, mana yang lebih penting, mana yang harus dipikirkan, mana yang, udahlah ini nggak terlalu penting Iya, banget, nggak usah dikerjain dulu, ya. iya, Ya, Kak. memang dalam kerja di darat itu selalu ada masalah-masalah seperti begitu ya. Jadi apalagi bagi orang yang baru turun dari kapal, itu pasti mengalami hal-hal yang sama. Itu bukan hal yang suatu yang baru, itu memang hal-hal yang lumrah dialami oleh orang-orang yang baru turun ke darat. Jadi dengan adanya Iya. pengalaman, itu jadi terbiasa. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih, Bu Ayunda, tentang bagaimana kalau misalnya kerja di Abu Dhabi nih, mungkin beberapa orang berpikir bahwa perempuan yang kerja di Middle East itu mungkin kurang aman ataupun juga kurang nyaman karena Middle East terlalu ketat dengan peraturan-peraturan terhadap perempuan misalnya. Coba dijelaskan bagaimana pengalaman pribadi selama bekerja di Abu Dhabi. Pengalaman saya selama kerja dari tahun 2018 di sini amat sangat nyaman sih, Kak. Kita semuanya pasti dan jelas, seperti semua keamanan di sini nomor satu. Itu kalau yang beranggapan Middle East itu nggak aman itu salah besar. Kalau soalnya saya di sini amat sangat nyaman sekali tinggal di sini, bekerja di sini, dengan segala fasilitas yang disediakan oleh negara ini juga, dan alhamdulillah untuk seperti service gratuity juga di sini sangat jelas sekali, nggak ada yang ditutup apa manipulatif, nggak ada, semuanya semua jelas. Semua peraturan di sini jelas, kan. Jadi Oke. tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke, good to hear that. Ya, itu suatu informasi yang sangat bagus untuk mungkin beberapa pekerja-pekerja wanita yang ingin kerja di Middle East, terutama di UAE ataupun di Abu Dhabi, bisa UAE menjadi ya. satu rujukan bahwa ini dari narasumber langsung nih yang mengatakan bahwa kerja di Abu Dhabi ataupun UAE itu sangat nyaman bagi wanita. Jadi jangan takut, ya. Kemudian saya ingin bertanya tentang kehidupan beragamanya bagaimana? Apakah toleransi tinggi di sana, Bu Ayunda? Untuk kehidupan beragama di sini walaupun negara Islam, tapi di sini toleransi sangat tinggi. Seperti saya punya kawan di kantor itu semua kan dengan berbagai warga negara, dengan berbagai agama. Jadi kita tidak ada saling gesekan yang kayak gitu seperti yang orang lain pikirkan. Di Indonesia mungkin pikirkan negara Arab begini-begini itu salah besar. Di sini kita semua aman, kita semua saling toleransi tinggi, kita saling menghargai satu sama lain. Oke, itu salah satu yang nilai sangat plus ya untuk yang ingin Iya, bekerja di Middle East terutama di UAE, bahwa kehidupan beragamanya juga sangat toleransi tinggi dan iya, saya yakin juga di sana ada beberapa misalnya gereja
dan saya dengar juga untuk yang beragama Buddha atau Hindu, yang Hindu ya, Ada, yang Kep, ada. dibangun juga Buddha juga ada, Kep. acaranya. Ya, satu teman saya Buddha, beliau bilang ada juga untuk beliau beribadah, sudah disediakan. Hindu juga sudah punya. Jadi nggak ada masalah di sini untuk masalah agama itu. Aduh, udah bukan isu zaman sekarang. Ya, itu yang kita harapkan juga untuk semua, let's say kawan-kawan kita ataupun juga orang-orang yang di luar dari UAE mungkin bisa mengetahui secara langsung bahwa kehidupan beragama itu sangat indah apabila toleransi tinggi. Saling menghargai itu yang paling penting sih, ya. Kemudian Ibu Ayunda, satu pertanyaan lagi, mungkin bisa diberikan saran-saran kepada mereka-mereka yang masih aktif di kapal dan ingin turun ke darat. Apa saja kira-kira saran-sarannya yang ingin disampaikan ataupun tips-tipsnya bagi mereka yang ingin turun ke darat dari kapal misalnya? Yang paling nomor satu sih CV-nya harus benar-benar yang sesuai dengan CV darat yang mereka inginkan. Itu poin pentingnya sih sebenarnya, Cap, ya. Soalnya kadang-kadang kan mereka menggunakan sistem, jadi tidak tahu ini gimana. Yang penting bahasanya itu harus mengena. Yang kedua, skill untuk komputer dan bahasa itu nomor yang penting juga. Soalnya mereka kadang-kadang nggak melihat, kamu ini experience di sini sebagai ini, tapi ketika mereka interview ternyata zonk, tetap nggak bakalan lolos juga. Oke. Yang nomor 3 sih apa yang dibutuhkan untuk misalnya yang dibutuhkan di pekerjaan yang kita tuju ini apa gitu. Kita harus benar-benar tahu dulu sebelum kita mau nge-apply itu, kita harus tanya-tanya sana sini dulu, cari informasi mengenai posisi itu dan mengenai perusahaan itu. Begitu aja, Cap. Oke. Ya, saya rasa mungkin diskusi kita pada hari ini ataupun di interview pada Ibu Ayunda sekian dulu. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita bisa adakan sesi lanjutan. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Ayunda yang telah memberikan waktunya kepada kita dan memberikan sedikit info-info yang menarik. Untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa kita tanyakan di pertanyaan komen di bawah ini. Nanti Ibu Ayunda ataupun saya akan segera menjawab. Terima kasih Ibu Ayunda, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.